Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TWK ya. Di sini banyak sekali teman-teman contoh soal TWK yang sering muncul di tes CPNS tahun-tahun lalu. Dan saya di sini selalu akan memberikan trik mudah memahami soal TWK ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah mewajibkan setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk A. Melaksanakan sistem pendidikan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh rakyat. B. Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bersekolah sesuai keinginan. C. Menyelenggarakan pendidikan dengan tanpa memandang status sosial. D. Mengatur dan membatasi penyelenggaraan sekolah unggulan. E. Mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional. Ini kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, benar sekali ya. Jawabannya adalah E. Loh kenapa Kak? Kok bisa mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional? Ya, di sini pemerintah berkewajiban untuk, ini penjelasannya ya teman-teman, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mewajibkan setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, di sini pemerintah berkewajiban ya teman-teman untuk menyelenggarakan atau mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional. Ya, sepakat ya. Lanjut nomor 2. Indonesia adalah negara hukum dan bukan hanya didasarkan kepada kekuasaan semata-mata. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada A. Aturan peralihan, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Nah, di sini jawabannya apa teman-teman? Jawabannya D ya, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi ketentuan ini terdapat pada hukum dasar yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasannya ini ya teman-teman. Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan hanya didasarkan kepada kekuasaan semata-mata. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 ya. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang ketiga ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping Undang-Undang Dasar 1945 berlaku juga hukum dasar dan tidak tertulis yang bersama-sama menjadi aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, jadi jawabannya di sini D. Oh ya teman-teman, sesuai judul video ini, di sini saya akan memberikan trik mudah untuk mengerjakan soal TWK ya. Nah, biasanya kalau di CPNS, soalnya itu panjang-panjang teman-teman. Loh kok ini pendek Kak? Ya, jadi di CPNS itu ada dua tipe soal TWK ya. Yang satu dalam bentuk cerita yang panjang, dan yang satu dalam bentuk cerita yang pendek. Biasanya kalau dalam bentuk cerita yang pendek, dia itu menyangkut tentang Undang-Undang Dasar atau Pancasila ya. Nah, di sini kan menyangkut tentang Undang-Undang Dasar, jadi dalam bentuk pendek. Nah, kalau kalimat TWK dalam bentuk yang pendek, kita tidak apa-apa baca semuanya ya, soal. Tapi nanti kalau kita ketemu soal cerita TWK yang panjang,
Kita tidak usah baca semuanya, cukup kita baca saja pertanyaannya saja ya. Nah, itu tips dan triknya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas ya teman-teman, saya ulangi lagi, saya akan membahas soal TWK, ada 10 soal TWK yang sering keluar di sini. Nah, dan saya akan berikan penjelasannya. Kalau teman-teman malas untuk membaca, bisa teman-teman letakkan HP-nya di samping telinga sambil teman-teman istirahat. Saya akan bacakan soal dan penjelasannya ya. Mudah ya, jadi untuk belajar tahun milenial ini, oke. Lanjut ya, nomor 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam pembahasan pada hakikatnya merupakan A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. C. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang negara yang terkandung dalam pembukaan. E. Merupakan satu kesatuan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Jawabannya A. Loh, kenapa A, Kak? Nah, ini ya penjelasannya. Oke. Yang pertama, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila menjiwai batang tubuh Undang-Undang Dasar, atau dapat pula dikatakan bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan dari Pancasila. Dan penjelasan selanjutnya silakan teman-teman baca sendiri ya. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam pembahasan pada hakikatnya merupakan ini ya, penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sepakat ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 4. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. C. Perusahaan negara merupakan sokoguru ekonomi. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi sosial. E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Di sini jawabannya apa teman-teman? B ya. Ini penjelasannya ya teman-teman. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, A. Perekonomian disusun oleh usaha bersama atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Nah, kita lanjut yang C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. D. Fakir miskin dan anak terlantar dikuasai oleh negara. Jadi di sini banyak yang dikuasai oleh negara ya. Oke, sekarang nomor 5. Otonomi daerah sebagai kebijakan nasional memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan kepada daerah. Seperti masalah, nah di sini yang ditanyakan contoh masalahnya ya. Oke, A. Politik luar negeri, B. Pertahanan keamanan, C. Keuangan antar daerah, D. Moneter dan fiskal, E. Agama dan peradilan. Nah, jawabannya di sini adalah keuangan antar daerah ya. Oke, ini penjelasannya ya. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 7 Ayat 1, kewenangan daerah mencakup seluruh bidang
pemerintahan. Nah, kecuali ini berarti yang bukan. Kewenangan dalam bidang politik luar negeri, nah di sini dinyatakan A salah pastinya ya. Pertahanan dan keamanan, nah B juga salah. Peradilan, moneter dan fiskal, nah ini moneter dan fiskal juga salah. Agama serta kewenangan bidang lain, berarti agama dan peradilan juga salah. Nah jawabannya C ya. Kita lanjut, nomor 6. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai, nah di sini kata kuncinya itu mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan ya. Berarti sebagai apa Pancasila di sini teman-teman? A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Jiwa kepribadian bangsa, dan E. Dasar negara. Nah, jawabannya di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, penjelasannya di sini ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 7. Inti dari pelaksanaan HAM sebenarnya adalah, nah di sini kata kuncinya inti dari HAM ya teman-teman. A. Kebebasan terbatas. C. Kebebasan dalam keterkaitan. C. Kebebasan sebanyak mungkin. Keterkaitan sesedikit mungkin. D. Kebebasan sebanyak mungkin. Pembatasan seperlu mungkin. E. Kebebasan mutlak tanpa dapat diganggu-gugat. Di sini jawabannya HAM ini apa kepanjangannya teman-teman? Hak asasi manusia, berarti yang dari lahir sampai sekarang. Berarti jawabannya di sini apa teman-teman? Ya, benar ya, E. Nah, ini penjelasan detailnya. HAM merupakan kebebasan dasar manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun ya. Nah, kita lanjut. Sekarang nomor 8. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing adalah A. Sebagai penangkal, B. Merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, C. Sebagai dasar negara, D. Sebagai filter atau penyaring, E. Sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, di sini yang ditanyakan kedudukan Pancasila kaitannya dengan pengaruh budaya asing. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya benar ya, sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi pedoman hidup bangsa ini terdapat pada apa teman-teman? Terdapat pada Pancasila ya. Ini keterangannya. Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjalankan pemerintahan, tetapi jika terkait dengan budaya asing dan yang berkembang, maka Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk menyaring atau filter kebudayaan dan teknologi yang masuk ke tanah air. Jika budaya itu sesuai norma dan adat yang berlaku, maka bolehlah untuk kita ikuti. Jika bertentangan, maka sebaiknya tidak diikuti karena tidak sesuai dengan pedoman hidup bangsa. Nah, berarti di sini bukan sebagai pedoman ya teman-teman. Ini slide-nya error ya. Berarti nomor 8 ini bukan E. Sesuai dengan penjelasan di sini, nomor 8 ini adalah apa teman-teman? Sebagai filter atau penyaring. Berarti jawaban nomor 8 itu D. Sekali lagi saya jelaskan, jawaban nomor 8 itu adalah D ya teman-teman. Oke, sekarang nomor 9. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, dasar kenegaraan, dasar beragama, dasar ketatanegaraan, dan E. Dasar kebudayaan. Nah, jawabannya adalah A. Dasar negara ya. Jadi, dalam kehidupan bernegara, Pancasila ini sebagai dasar negara ya perannya. Oke, di sini penjelasannya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut di atas sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 10, soal yang terakhir. Secara ilmiah, popular Pancasila dapat dikaji karena memiliki syarat-syarat ilmiah sebagaimana tercantum bahwa, maaf ya teman-teman, sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali. Nah, ingat ini perlu kita garis bawahi, kecuali ini berarti yang bukan, ya. A, di sini objek, B metode, C sistem, D empirisme, E semua jawaban benar. Nah, di sini jawabannya adalah D, ya. Empirisme. Kenapa kok bisa empirisme? Di sini ada penjelasan tentang syarat-syarat ilmiah Pancasila, ya, yaitu berobjek, bersistem, bermetode, dan universal. Nah, di sini benar semua teman-teman, A, B, dan C. Dan yang di pertanyaan nomor 10 itu kecuali, berarti yang salah. Nah, yang salah adalah empirisme. Kenapa? Karena di sini tidak ada, ya, di penjelasannya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Hanya ini, ya, ada 10 soal TWK dulu, ya. Semoga teman-teman pada tahun ini mendapatkan NIP dan bisa menjadi CPNS yang amanah. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.